Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya HE Brusin. Guys, kali ini kita berada di Masjid Darul Faisin ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Zikr al-Idama di rangkai Isra Mi'raj. Ini di belakang saya ini Masjid Darul Faisin ya. Coba ikut terus ya guys. Nah, ini guys masjidnya, Masjid Darul Faisin ya. Coba kita ambil ke sebelah sini kiri. Ini para peserta yang sudah datang. Kemudian kita tarik dari sini. Ini juga kendaraan pada berdatangan. Ini sudah parkir. Ya, coba kita tarik lagi kembali ke sini. Ini Masjid Darul Faisin. Coba kita naik ya. Kita mendekat ke sumber suara ya. Ya. Wasabi ajmain. Allahumma dila tariqal mustaqim, tariqal anbiya wa mursalin. Allahumma salli wasallim ala Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma bina tariqal mustaqim, Allahumma tariqal mustaqim, Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma tariqal mustaqim,
Al-Mukadis di Jalan Patimura atau TPRI. Sekali lagi kami informasikan insya Allah untuk kegiatan silaturahim kita laksanakan di 2 pekan ke depan, tepatnya pada tanggal 18 Februari 2024 di Masjid Al-Mukadis di Jalan TPRI. Mudah-mudahan kita semua masih berkesempatan untuk bersama-sama hadir di tanggal tersebut. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebagai agar mengharapkan kita semakin mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Harto M. Tolata. Kepada beliau disilakan. Bismillah. إنه
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang kami hormati Bapak mantan Bupati Kabupaten Nunukan, Bapak Dr. Agus Haji Basri. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bapak Budi Munir. Yang kami hormati Bapak Ustadz Irfan Ibrahim selaku guru kita, penyuluh kita. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati dan yang paling kami banggakan, Bapak Ustaz Haji Syarif Fadli, yang insya Allah beliau yang akan memberikan tausiah kepada kita untuk pagi hari ini terkait dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Hadirin jemaah yang kami hormati, izinkan kami selaku pengurus masjid Darul Faizin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jemaah sekalian yang telah sungguh hadir bersama-sama kita di Masjid Darul Faizin ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan zikir majelis al-inabah, dan juga ucapan terima kasih kepada jemaah sekalian, terutama jemaah Masjid Darul Faizin yang sama-sama bergotong royong, bahu membahu, sehingga pelaksanaan Isra Mi'raj pada pagi hari ini insya Allah akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Dan juga kami tak lupa mengucapkan permohonan maaf kepada bapak-bapak ibu sekalian apabila dalam pelaksanaan pada pagi hari ini mulai dari awal hingga akhir nanti mungkin ada tingkah laku atau kata-kata kami yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian, kiranya kami mohon dimaafkan. Dan juga apa yang disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa saya menyampaikan ini selaku pengurus dan juga sekaligus mewakili pemerintah Kecamatan Nunukan Selatan, bahwa kurang lebih 10 hari lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan wakil-wakil kita. Jadi kami himbau, kami mohon kepada jemaah sekalian, pada warga kita, agar tetap menjaga kondisi atau ketertiban kita di lingkungan kita masing-masing. Dan kami mohon kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita untuk tetap menjaga kondisi keamanan di tempat kita masing-masing. Dan pada hari raya nanti kami sampaikan atau kami himbau agar memberikan hak suaranya di TPS masing-masing dengan menggunakan hati nurani. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kaum muslimat bersama-sama mari kita melantunkan selawat Nabi yang insya Allah akan dibantu oleh Marawis. Silakan. Wilayah hikmah tausiah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kesempatan ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Zakri Pati. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru-guru, para asatidz, hadir di tengah kita Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nunukan, Pak Ustaz Haji Abdul Zain yang kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para umarok, para pemimpin. Hari ini kita hadir dan komplit, ada ulamanya, ada umaroknya, dan banyak juga para tokoh kita, orang tua kita di sini, Pak Haji Basri, orang tua kita Pak Ustaz Haji Rumansyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Simfani minan nas, iza saluha saluhan nas." Kata Rasulullah, ada dua kelompok manusia di dunia ini yang apabila dua kelompok manusia ini bagus, maka semua rakyatnya akan selamat. Tapi kalau dua kelompok ini berlawanan, maka semua masyarakat rakyat akan menjadi korban. Siapa dua kelompok ini? Kata Rasulullah, al-ulama wal umara. Dua kelompok ini adalah orang-orang alim dan para pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya bagus, ulamanya juga bagus, insya Allah rakyatnya semuanya akan bagus. Ya. Jadi kalau doanya tadi Pak Kabir Nanda, jadi kalau kita yang bagus-bagus kita amin, ya kita aminkan saja. Iya. Yang bagus-bagus kita aminkan. Tapi yang tidak bagus jangan diaminkan. Saya tidak membagi itu. Amin itu memang istajib ya Rabb, perkenankan ya Allah, ya Allah. Jadi kalau yang bagus-bagus jawab amin. Kalau yang tidak bagus jangan amin. Karena celaka kita semua nanti. Ya. Saya kalau tidak bagus saya tidak amin. Maka saya dengar orang doa saja, saya dengar dulu tuh. Saya ngangkat tangan ketika doanya salah, saya tidak jadi ngangkat tangan, saya taruh tangan saya kembali. Iya. Kemarin saya hadir di satu tempat, ada orang berdoa. Ya. Doanya seharusnya wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, zat yang memperkenankan segala permohonan. Tapi doanya dia balik, tidak waya, tapi dia rubah menjadi wala. Langsung saya balikkan tangan saya.
Jadi doanya bukan wa ya qadiyal hajat, tapi wala qadiyal hajat, wahai zat yang tidak memperkenankan permohonan. Oh, saya tidak mau permohonan saya tidak diperkenankan oleh Allah, tidak jadi saya ikut berdoa. Yang saya takutnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak paham bahasa Arab, amin-amin juga. Iya, karena yang berdoa ini Ustaz dibikin betul semua, nanti dulu ibu, nanti dulu Ustaz juga manusia. Jadi kalau doanya didengar-dengar, ya, kalau dia bilang waya berarti wahai zat yang memperkenankan menerima segala permohonan. Tapi kalau dia robah wala qadiyal hajat, wahai zat yang tidak memperkenankan, jangan amin, kita rugi kita di sini. Jadi yang baik-baik amin. Maaf ibu-ibu tadi yang salawat saya tidak koreksi, tapi saya perlu sampaikan supaya tidak salah. Apa tadi dibaca? Misla husnikma ro'a, dibacanya apa? Ro'a atau ro'a? Antara A dengan ain itu artinya jauh berbeda. Kalau ro'a itu berarti mengembala. Jadi jangan dibaca husnima ro'aina, berarti kita mengembala atau merawat. Seharusnya apa? Alif ro'aina, seperti apa yang kami saksikan, seperti apa yang kami lihat. Ya. Tidak apa-apa ya saya koreksi di sini. Karena banyak orang baca ro'ain. Kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Bahasa Arab juga. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini hadir dalam rangka mengikuti satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Zikir Al-Inabah, sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Baginda Muhammad SAW. Insya Allah kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang Allah takdirkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudz min sihhatika li maradik." Manfaatkan, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengutip hadis ini kemudian menggabungkan dengan hadis yang lain. Apa yang dimaksud oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudz min sihhatika li maradik. Beliau mengutip hadis lain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza marida aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu fi sahih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sakit atau melakukan perjalanan sehingga dia tidak dapat melakukan amalan-amalan yang sebelumnya rutin dia lakukan, maka baginya tetap dicatat oleh Allah melakukan amal itu. Kenapa? Karena dia sakit. Contohnya kita istiqomah rutin pergi zikir, kemudian pada satu waktu kita tidak bisa hadir di tempat zikir karena sakit. Sekalipun kita tidak hadir di tempat zikir, maka Allah tetap mencatat bahwa kita hadir di tempat zikir. Kita rutin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tahajud misalnya, sholat duha dan lain sebagainya.
Kemudian ketika kita bepergian sehingga amal tersebut banyak kita tinggalkan karena kita musafir, maka sesungguhnya Allah tetap menikmatkan. Apa jawabannya? Kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'raj? Kalau ibu-ibu saya tanya begitu, jawabannya apa, Bu? Apa jawabannya? Mungkin ada yang menjawab karena Rasulullah ingin menerima perintah sholat secara langsung. Juga betul. Kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan seperti ayat yang tadi dibaca, linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Juga betul. Kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan? Mungkin jawabannya juga ada yang lain, melihat dari aspek sejarahnya, karena pada saat itu disebut dengan Amul Hus, tahun di mana Rasulullah mengalami kesedihan setelah ditinggal istri beliau yang tercinta dan pamannya Abu Thalib, disebut dengan Amul Hus, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kekuatan kepada baginda Muhammad, maka baginda Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Ya. Tapi dari pertanyaan itu Bapak Ibu sekalian, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Kenapa Rasulullah SAW menerima sholat secara langsung? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah? Kenapa Rasulullah perlu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah langsung menerima sholat? Kenapa Rasulullah SAW diperlihatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad SAW, Allah perlihatkan kondisi umatnya, bahkan apa yang akan dialami oleh umatnya nanti di hari akhirat. Kenapa Rasulullah diperlihatkan secara langsung? Rasulullah diperlihatkan tardahuna ru'usahum kullama radahu 'ada kama kan. Ada yang Rasulullah diperlihatkan sekelompok manusia yang memecahkan kepalanya ketika pecah kembali seperti semula. Pecah kembali seperti semula, dia pukul kepalanya dengan batu, hancur kepalanya, kembali lagi seperti semula. Rasulullah heran, bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula'il qaum? Ini siapa manusia kok tega-teganya dia hancurkan kepalanya sendiri? Apa kata Jibril? Haula'i min ummatik ya Muhammad, itu juga umatmu. Yang memecahkan kepalanya itu umatmu juga Muhammad. Kata Rasulullah, apa pekerjaan mereka di dunia kok tega begitu? Apa kata Jibril? Haula'il ladzina tatasaqalu ru'usahum 'anis shalah. Orang yang memecahkan kepalanya adalah orang-orang yang berat mengangkat kepalanya untuk melaksanakan salat. Salat itu tidak berat, tapi tidak semua orang dapat melaksanakan salat. Apalagi di masjid, di rumah tuh belum tentu. Ya. Andai kecenderungan orang melaksanakan sholat seperti melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, penuh nggak masjid ini setiap saat? Minimal maghrib isya penuh. Tapi buktinya hayya 'alas shalah, seru. Hayya 'alas shalah, panggil ayo kita sholat ke masjid, ayo kita sholat. Ada yang hadir? Yang hadir cuman muazzin dengan ini. Diingatkan lagi, wahai saudaraku, kalau kalian ingin beruntung, dirubah lagi bentuk katanya. Tadi diajak orang sholat belum terpanggil, diajak lagi dirubah kalimatnya. Hayya 'alal falah. Kalian mau beruntung enggak? Enggak dengar, dinyarini.
Jadi kalau lagu sholat itu kenapa intonasinya berubah-ubah? Itu sebenarnya sama dengan orang bicara. Kalau satu kali tidak dengar, dinyaringin. Ya kan terakhirnya ini yang jadi masalah ini yang azan kadang udah kakek-kakek, nenek-nenek, nggak jelas sudah. Nggak jelas. Kenapa? Anak-anak muda kita udah hilang, nggak ada. Dulu. Ya, mungkin kalau Pak Ustadz Irfan sudah masih generasi muda, kalau ini generasi tua, generasi 50-an. Dulu kalau kita tidak ke masjid malu. Dulu kalau tidak ke masjid malu. Sekarang terbalik, kalau ke masjid malu. Teriak lagi, dinyaringi. So, حي على teriak, ayo kita sholat jenazah. Tidak juga terbalik. Maka kata Allah, haula'il ladzina tasaqalu ru'usahum, berat dia mengangkat kepalanya kelak nanti diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga Allah perlihatkan kelompok manusia. Mereka memanen, setiap panen kembali lagi, memanen kembali lagi. Kullama hasada 'ada kama kana. Mereka bercocok tanam bermacam-macam buah-buahan, semua ada di situ. Tidak pernah habis-habis dan tidak pernah putus-putus. Betapa nikmatnya kehidupan mereka, berapa senangnya kehidupan mereka. Rasulullah juga bertanya, Rasulullah, ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, itu juga umatmu Muhammad. Tidak semua umatmu sengsara kayak tadi. Banyak umatmu juga yang mendapatkan kebahagiaan. Lalu apa amal mereka di dunia ya Jibril? Kata Jibril, haulai min ummatik, semua itu adalah umatmu, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tidak berkurang sedikit pun apa yang kita beri, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya memindahkan tabungan kita dari Bank BNI, BRI, dan Bank Kaltintara pindah ke tabungan akhirat. Jangan merasa rugi ketika kita berbagi. Bersyukurlah kita Allah anugerahi untuk bisa berbagi. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa berbagi? Coba lihat pada kehidupan Rasulullah SAW. Zahaba ahlul dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumun kama nasum. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kami lakukan, kata orang-orang miskin pada masa Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang miskin dengan orang kaya sama sholatnya, orang miskin dan orang kaya sama puasanya. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, orang kaya bisa melakukannya. Apa dia? Bersedekah harta. Tapi Rasulullah tidak pernah mengecilkan siapapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah juga telah menyediakan kepadamu sarana untuk kamu bisa berbagi kepada orang lain walaupun bukan dengan materi. Likulli tasbihatin sadaqah wa likulli tahlilatin sadaqah wa likulli tahmidatin sadaqah wa likulli takbiratin sadaqah. Banyak-banyaklah kalian bertasbih, banyak-banyaklah kalian berzikir, banyak-banyaklah kalian bertahlil, karena semuanya itu bernilai sadaqah. Apa zikir rajab? Zikir rajab apa? Dulu 10 hari pertama saya sampaikan ya, subhanallahil hayyul qayyum. 10 hari kedua apa? Masih ingat? Atau banyak hadir? Gini, zikir, amal, tasbih, minimal habis sholat baca tasbihnya 33
kali. Kemudian baca apa lagi? Tambah ibu-ibu sekalian kalau bisa, khusus bulan Rajab, dibaca lagi setelah nanti tasbih, tahmid, takbir 33 kali, tambah lagi ya Latif 36 kali. Ya Latif tidak banyak-banyak. Ya Latif dibaca berapa? 36 kali. 6 kali. Ya. Saya di lapas setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saya pengajian di lapas. Ya, itu orang-orang di lapas itu sudah banyak amalan. Ya, saya kalau sudah hafal amalan ini nanti saya ganti lagi. Saya ganti. Sudah banyak berpuluh mereka itu hafalan. Apa yang dibaca ketika sore, apa yang dibaca ketika pagi, apa yang dibaca ketika sholat duha, ya, apa sesudah sholat duha, apa yang dibaca ketika mereka hafal semua di sana. Mereka hafal. Saya bilang kalian, saya tidak mengatakan kalian bersyukur di penjara, tapi saya tanya kalian, kalau di luar penjara pernah tidak kalian hadir pengajian ini? Tidak pernah, Ustaz. Manfaatkan kalian berada di sini. Sampai kemana tadi? Bapak Ibu sekalian yang berarti asrafi'ah. Tadi pertanyaan yang kedua, kenapa Rasulullah menerima langsung sholat? Kenapa Rasulullah diperlihatkan oleh Allah? Kenapa Rasulullah SAW diberikan kekuatan oleh Allah? Tentu sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Rasulullah SAW menerima langsung perintah sholat, agar apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada umatnya itu sesuai dengan kenyataan, benar, tepat, dan utuh. Begitu juga ketika Rasulullah diperlihatkan linuriyahu min ayatina, agar apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada umatnya itu semuanya adalah benar, semuanya adalah utuh. Kalau kita hanya katanya itu selalu bisa nambah atau bisa kurang, ya. Kalau kata-katanya, informasinya, ya, itu bisa nambah, bisa apalagi masa-masa sekarang ini. Masa-masa apa ini? Masa-masa ribut bully. Hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita salah ngomong sedikit, saya dikirimin teman begini. Saya kirim lagi di grup. Dia bilang hati-hati kita bicara politik. Saya melihat sendiri betapa kejam itu politik. Ada orang jual sate ditusuk. Orang jual sate ditusuk. Orang jual bubur diciduk. Orang jual kopi disiram air panas. Jual kelapa diparang. Jual kelapa diparang. Kejam betul. Dia bilang yang beruntung hanya satu, penjual durian. Penjual durian saja yang dicium. Yang beruntung penjual durian. Karena kalau beli durian dicium nggak? Dicium. Coba kalau jual sate, ditusuk nggak tuh? Ditusuk. Kalau nggak ditusuk nggak jadi sate nggak? Kopi kalau udah disiram air panas jadi nggak? Betul juga. Dia bilang hati-hati. Orang jual kopi disiram air panas. Bukan orang yang disiram, maksudnya kopinya yang disini. Orang jual sate ditusuk, maksudnya satenya yang ditusuk. Kalau kita dasarin, saya dapat informasi kemarin sana penjual sate ditusuk.
memang bisa ditusuk. Kalau tadi ditusuk nggak jadi sate. Ya. Kalau bahasanya Pak orang tua kami Pak Ustadz Dakar, itu namanya manajemen informasi. Jadi informasi itu harus tuntas. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah langsung menyampaikan kepada Rasulullah supaya tuntas, supaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu semuanya clear. Nah, karena tidak clear, akhirnya apa? Banyak Bapak Ibu sekarang hati-hati, karena banyak yang tidak tuntas. Kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan kalau Rasulullah menyampaikan sesuatu sementara Rasulullah terintimidasi, Rasulullah bisa tak menyampaikan? Tidak bisa. Karena itu Rasulullah diberikan keamanan, diberikan jaminan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka filosofi yang sebenarnya kenapa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan hanya kita melihat dari aspek sejarah, ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita agar apa yang kita sampaikan itu setelah benar-benar kita ketahui secara utuh baru kita bisa menyampaikan. Kita tidak boleh mengatakan katanya, karena katanya itu hanya akan memunculkan fitnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan untuk dapat mengikuti zikir dimanapun. Ya, pindah-pindah masjid, mari kita bersalawat. Ya, sama-sama ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu banyak-banyaklah bersolat. Salawat, orang yang kelak nanti semakin dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak salawat. Salawatnya terserah salawat apa yang kita baca. Ada juga salawat penyejuk hati. Ada salawat penyejuk hati. Kita tambahkan ibu salawat penyejuk hati. Amalkan ibu sekalian supaya hatinya kata begini. Ya, Inna Adama, sesungguhnya Adam itu mustaqatun min udum. Adam itu sebagian ulama mengatakan itu diambil dari kata al-udama. Apa al-udama? Udama itu adalah saripati tanah. Karena itu juga anak cucu Adam diciptakan oleh Allah. Ini hadis Bapak Ibu yang saya tidak ngarap. Ini hadis. Kata Rasulullah, anak cucu Adam juga diciptakan sama. Karena itu, karena diciptakan dari saripati tanah, anak cucu Adam itu ada yang hatinya keras, ada yang hatinya lunak, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau kita Indonesia, kalaupun hitam masih ada manisnya. Tapi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah pernah ke Mekah, bagaimana itu orang Ethiopia, yang putih cuma giginya. Yang putih cuma giginya. Kalau kena kita nempel. Ya. Lalu kata Rasulullah, minhumut thayyib wa minhumul khabith. Ada juga yang baik, ada juga yang buruk.
Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi khalaqal khalqa wa rabbaitahum bi rahmatik, summa adkhaltahum an-nar yaumal qiyamah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kan kamu yang menciptakan manusia ya Allah, dan engkau pula dengan rahmatmu mendidik manusia, tapi kenapa sebagian manusia engkau masukkan ke dalam neraka? Saya habiskan hadisnya itu. Lalu Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, ya Musa izra'iz zar'a, coba kamu bercocok tanam aja. Allah tidak langsung jawab, coba kamu menanam. Kemudian Nabi Musa menanam. Fazara'a wa hasada wa darasa. Nabi Musa dia bercocok tanam, kemudian dia rawat, dia pelihara. Kemudian Allah fa'auhallahu ila Musa ma fa'alta fi zar'ik. Hai Musa, apa yang kamu lakukan terhadap tanamanmu tadi? Kata Nabi Musa, ya Rabbi rafa'tu, saya sudah memanennya ya Allah. Kata Allah, hal tarakta zalika min syai', apakah yang kamu panen itu kamu ambil semua? Kata Nabi Musa, la ya Rabb, taraktu ma la khairu fi, tidak semuanya saya ambil ya Allah, tapi yang tidak bagus saya buang. Yang tidak bagus saya buang, yang saya ambil adalah yang bagus-bagus. Kalau ibu nanam jagung, yang kita ambil buah jagung, batangnya dengan akarnya kita tidak ambil. Kalau kita nanam kacang, isinya kita ambil, kulitnya kita buang. Ya, yang saya ambil yang bagus-bagus. Begitu pula kata Allah manusia. Ya, ketika Nabi Musa mengatakan taraktu ma la khairu fi, yang tidak bagus saya tinggal. Begitulah kata Allah juga manusia, adkhaltun nar ma la khairu fi, saya masukkan ke neraka bagi yang tidak punya amal kebajikan. Ya, banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi. Ada solawat yang tidak ada lafaz Allah. Ya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana. Tidak ada lafaz Allahnya ya. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Dibaca minimal 5 kali sudah habis salat. Kalau bisa 100 kali dalam satu hari, tidak ada lafaz Allah. Ini sholawat penyejuk hati. Jadi kalau anaknya bandel-bandel, tiupkan tuh ibu di telinganya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Tidak ada lafaz Allah. Ya, saya ulangi 3 kali ya, hafal ya insyaallah. Ya, supaya ada yang dibawa pulang. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Semuanya 1, 2, 3. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Itu sholawat penyejuk supaya hatinya damai. Kalau hatinya damai, insya Allah hidupnya juga damai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Zainul tadi. Sangat banyak wawasan yang telah beliau sampaikan dan beliau juga memberikan kita amalan. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita selanjutnya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baiklah,
Untuk mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada pagi ini, kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Irfan SAI. Pada beliau di silakan. Bapak, Ibu, dan hadirin semua, sebelum kita mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku senantiasa mengembalikan ridho dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga apa yang kita laksanakan pada hari ini akan bernilai ibadah di sisinya, insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan nikmahu wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rabbi Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi jasad wa zilatan fi 'aini barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan bil hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qina bihalalika an haramik wa qina bi ta'atika an ma'siyatika bi fadlika man siwak. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rangkaian acara kita pada pagi siang hari ini kembali kami informasikan, insyaallah kita akan bertemu kembali dalam silaturahmi zikir yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 18 Februari 2024 di Masjid Al-Muqaddis. Terakhir, mari kita jaga perdamaian dalam bingkai keberagaman. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal